Dia pesan minuman, botol, Miras. whisky miras ya, whisky sebotol sama kretideng satu, kacangnya sekilo. Untuk mbah katanya. Memang doinya begini. Baru denger saya ada mbah begitu. Di center dibuka, duit makanya ratusan ribu semua. Itu duit dikasih tiker aja, diberatin semua, ada 2 karung kunci. Kita tahlilan di sini depan pintunya. Setelah dibuka bisa dipaksa dorong. Ini 1 kamar duit ini makanya. Nongol dari gerowongan kayu itu, pohon beringin, buta hijau. Kita berapa detik nggak sampai semenit lah. Baru nongol saya kaget, tuh hilang. Jadi ini seperti acara dunia lain ya? Iya. Nyali gitu ya? Iya. Hari panca itu ya? Iya. Jadi kalau mau berani kasih uang Iya, kita aja uji nyali aja gitu. Nggak ada disuruh misi apa gitu ya? Enggak. Di sudut sunyi kuburan tua keramat, tersimpan rahasia yang tak semua bisa percaya. Tentang adanya perjanjian gelap pesugihan, janji kemakmuran dengan bayaran sepadan, nyali diuji di tanah persemayaman, harta melimpah, menanti di ujung jalan. Namun, dengan resiko yang mengancam jiwa Pak Samhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat di rumah dan sobat yang masih di jalan, yang nonton HP, hari ini ada narsum yang baru ya. Namanya Pak Samhari. Yang kedua ya. Iya. Video sebelumnya yang ini nih. Masih seputar pesugihan. Tapi yang ini jebakan ya. Jebakan, iya benar. Ini pesugihan tapi uji nyali, gimana ceritanya ya. Jadi Pak Samhari nggak tahu tujuannya apa, pergi ya diajak temannya. Iya. Untuk melakukan pesugihan, tapi ini uji nyali, gimana tuh? Bingung kan? Iya. Nah, makanya dengerin sampai akhir. Sobat, hari ini Pak Samhari yang wajahnya juga sudah dikenal masyarakat banyak ya, sering pulang pergi ke Arab Saudi. Masih Pak? Ya kadang-kadang sekarang. Udah jarang. Kalau diperlukan aja. Jadi udah berapa kali? Ya ada 38 kali saya. Nanti ajak saya Pak ya. Insya Allah. Harganya diskon. Insya Allah. Udah banyak sekali ya nganterin orang berhaji. Dan Sobat Malam Mencekam mudah-mudahan selalu sehat dan rezekinya melimpah ya. Kita dengarkan dan nonton bersama kisah ini. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Pak Samhari. Jadi gini Mang Ai, di tahun 2016 setelah saya banyak tirokat kemana-mana, ceritanya saya tetap usaha di bidang rongsokan itu. Pas hari Jumat, habis duhur, kedatangan temen yang dulu pernah sama-sama jadi karyawan bat. Udah lama nggak ketemu, namanya Dudung. PO Bis. Iya, di perusahaan bus. Padahal si Dudung ini aslinya orangnya koret pelit sekali. Jangankan ngasih rokok sebatang 2 batang, yang ada cuma minta terus. Tapi kok tiba-tiba hari itu datang ke saya ngasih rokok, ngasih minuman, terus ngajak ngobrol, suruh nemanin ke daerah Majalengka. Katanya nggak usah ngomong ke keluarga apa, timbang sebentar katanya. Kan kamu lagi libur, rongsokan tutup. Katanya. Ayo aja berangkat. Bawa motor satuan, saya juga ada teman dari Indramayu, namanya Heri katanya. Mau ikut, saya turun antar itu. Terus sayanya jadi apa? Mau dibawa-bawa, udah aja temenin saya katanya. Nanti saya bayar. Hebat kamu sekarang udah kaya. Nggak tahu main tujuannya. bayar-bayar segala, motornya juga baru, dari mana? Ya padahal aslinya dia calo itu. Calo perdukunan lah, calo ini, calo itu.
Udah berangkat ayo katanya. Habis sholat Jumat saya berangkat. Lewat Binaria, Kertasmaya. Lewat sana, pas sampai itu ada temennya nunggu di jalan. Mampir di warung. Ada apa? Kan Majalengka masih jauh. Udahlah ngopi dulu katanya. Berhenti jadi di warung. Ngobrol-ngobrol. Minum kopi, minum apa. Pas ditanya, ini tujuannya sebenarnya apa? Udah tenang aja. Nanti juga tahu di sana katanya. Cuma nemenin orang ini katanya. Oh dia lagi susah katanya, cari jalan keluar gimana. Kayak kamu kan mending katanya. Oh tujuannya gitu. Ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan sampai jam 12 malam. Akhirnya minum kopi. Pas lagi minum kopi, dia pesan minuman. Oh, botol. Miras. Whisky miras ya, whisky sebotol. Sama kretideng 1, kacangnya 1 kilo. Untuk mbah katanya. Memang doinya begini. Baru denger saya ada mbah begitu. Soalnya gini katanya, mbah ini aneh. Kalau nggak mabok, nggak bisa nebak. Nggak bisa kasih jalan. Kan biasanya kalau dukun atau mbah itu langsung datang, tanya minta apa. Ngomong dia. Ya sekarang ini beda, makanya saya ajak kamu biar tahu. Oh ya udah gitu. Akhirnya setelah ngomong gitu, ayo berangkat ke sana. Setelah sampai tempatnya di Majalengka, udah ada 4 orang di situ sama mbahnya itu, di Pak Odi itu dia namanya. Oh, ini dari Cirebon ya? Iya. Oh siapa? Pak teman ini kasihan katanya, usaha lagi hancur. Ya udah duduk katanya, mau minum apa? Kenapa bawa minuman katanya? Kata si mbak itu, minta tolong mbah katanya tebakin lah usaha teman saya ini biar lancar lagi. Gimana caranya? Akhirnya dibuka minuman itu. Udah sambil ngerokok santai aja. Saya pengen kayak orang-orang itu. Normal langsung nebak begini pengen. Tapi saya nggak bisa. Harus mabok. Jadi diminum. Campur whisky itu. Sendirian? Iya diminum saya sendirian. Yang lain nggak minum? Enggak. Cuma nonton aja nyaksiin. Udah minum kalau udah makan kacang dorongannya itu. Baru ditanya. Mbak gimana teman saya ini katanya Heri. Yang dari Indramayu. Waduh, kalau dites uji nyali nggak bakalan kuat. Memang bisa dibenahi masalah usahanya. Tapi kalau ini teman kamu katanya siapa? Oh ini Haji Samari katanya. Sama tetangga kecamatan. Oh, kalau ini sanggup. Maksudnya gimana sanggup? Udah tenang aja katanya, sabar aja dulu. Akhirnya udah selesai ngomong gini gitu, ini yang lainnya ngomong, Pak Haji punten katanya. Kalau berani, bukan mbak lagi yang ngasih duit. Ini masalahnya testing aja uji nyali katanya. Kapan? Ya nanti habis sisa. Ini kan udah sore. Nanti saya kasih 500.000. Wah nggak cukup kalau 500, 1 juta. Nggak mau saya 2 juta. Waktunya berapa jam? 2 jam. Pokoknya habis yo 2 lulus. Terima duit ini. Dan ya kalau 1,5 juta saya berani. Tapi kalau lari nggak dapat bayaran apa-apa. Rokoknya 2 bungkus Samsu, duitnya 1,5 juta. Kalau mbak saya yang bayar, teman-temannya itu. Sama mbaknya juga ngotot. Berani bayar juga. Kalau itunya nggak bayar, mbaknya yang bayar. Akhirnya udah oke, habis sisa. Terus nyuruh anak buahnya suruh beli sajen. Ada kembang 7 rupa, pisang sesisir itu. Pisang sesisir, pisang Ambon, hijau. Nggak banyak sih, paling 50.000. Oh. Soalnya sederhana, telur 2, kelapa dukan 2, terus serutu 2 batang. Rokok serutu 2 batang. Kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit, air putih. Pas berangkat hujan gerimis. Daerah mana ini gelap bener. Itu kuburannya kalau ada luasnya 2 hektar. Kuburan itu. Gak ada lampu sama satupun padahal lewati kandang ayam itu. Pokoknya dari jalan raya
Sampai situ ada 2 kilo. Udah sampai situ, ini senter. Ini sajenya nanti saya yang manggil. Kalau sudah saya ngebuk tanah, saya tinggal. Kalau nggak kuat, saya nunggu di sana 200 meter. Di luar kuburan. Nyalain lampu, saya colotin ke sana. Saya jemput kalau nggak kuat. Kata Simba. Simbah. Jadi ini seperti acara dunia lain ya? Iya. Uji nyali gitu ya? Iya. Hari panca itu ya? Iya. Jadi kalau mau berani kasih uang Iya, aja. kita aja uji nyali aja gitu. Nggak ada disuruh misi apa gitu ya? Enggak. Setelah semua sajen apa, syarat jangan pakai kopiah. Jangan pakai topi. Wirid sebisa Bapak. Terserah mau wirid apa. Yang jelas tanda-tandanya dia mau datang, ada cecak jatuh. Atau apa berupa kadal apa. Perasaan tapi nggak ada apa-apa katanya. Akhirnya ini batasnya 2 hio. Itu kemenyan yang berdiri kayak kembang api. Itu berarti kalau 2 habis 2 jam. Ditempatin di pohon beringinnya ada gerowongan gitu. Kuburan umum? Iya umum. Nih di sini kamu duduk pakai tikar pandan. Di dekat pohon? Dekat pohon itu jarak 1 meter saya lah. Kurang lebihnya 1 meter terlalu dekat sih. 10:30 mulai saya ditinggal. Udah gitu aja, wirid sebisa kamu. Nanti juga ada tanda-tanda. Setelah habis separoh hijau itu nyala. Kan kalau kena angin tambah hijau murubnya tuh. Nyalanya itu, seret. Tiba-tiba jatuh ini kayak cecek di kepala saya, di rambut. Saya usap tuh gak ada apa-apa. Wah ini mau datang. Terus daun-daun kering itu bertaburan dari bawah. Kena angin, was. Diseling itu nongol dari gerowongan kayu itu, pohon beringin, buta hijau, mukanya hijau, bertaring, rambutnya kayak ijuk sapu, matanya nyala, cuma karena terlalu dekat sama saya kaget. Kita berapa detik nggak sampai semenit lah, baru nongol saya kaget, tuh hilang. Keluarin suara nggak? Enggak ngomong apa-apa. Nah terus saya tunggu lagi berapa menit, nongol. Di atas tahu-tahu terang ini kuburan. Yang tadi nggak kelihatan apa-apa. Nisan apa nggak kelihatan, terang itu di kuburan. Wah kunang-kunang segede jolang, segede paso. 4 muter-muter, ada semenit lebih mah. Jadi terang. Nah akhirnya kembalinya ke pucuk beringin itu. Hilangnya itu. Hilang semua. Sudah itu beberapa menit lagi selang. Rame kayak pasar suasana kuburan ini. Orang ngomong ini itu. Saya ngambil senter. Saya corotin itu ke tempat-tempat rame. Nggak ada apa-apa. Akhirnya saya matiin lagi. Terusin wirid saya. Nah lagi enak nanya wirid. Pas nyentuh tangan sebelah kanan. Kok dingin apa di belakang saya? Kayak kain basah. Pasti pijit ini belakang saya. Udah nengok pelan-pelan. Pakaiannya biru kayak itu. Kayak daun muda. Ada mahkotanya segala. Senyum pas. Putri cantik. Wangi. Senyum sama saya. Terus Mas. Maaf ya. Saya tuh senengnya Mas. Kalau Mas mau wirid. Itu selawat Nabi. Terusin aja. Nanti ketemu saya lagi. Teh namanya siapa? Nggak jawab. Teh berulang kali. 3 kali. Saya anaknya Nyi Rambut Kasih. Saya sendiri nggak tahu Nyi Rambut Kasih itu siapa. Udah ya gitu aja nanti ketemu lagi. Katanya. Hilang. Sampai habis hijau itu 2 berarti 2 jam. Akhirnya saya lulus. Rokok saya nunggu orang-orang datang. Sampai habis sebatang nih belum datang juga orangnya. Akhirnya udah mendekati jam 2, terang-terang suara motor 4. Datang. Terus, wah katanya dirangkul sama teman sayanya tuh. Hebat kamu berani katanya sampai selesai. Ya tergantung niatnya orang tuh. Kalau saya nggak jumawa nggak sombong insya Allah. Saya bilang bisa, kuat nggak lebih begituan. Kalau nantang mungkin saya nggak kuat. Ya udah pulang. Ayo bonceng, pulang. Duit kan udah dikasihkan ke saya. Oh di muka? Iya di muka. Saya nggak mau kalau nggak di muka. Berapa? 1,5 juta. Lumayan. Lumayan.
2 jam itu, lebih aja dikit. Sampai rumah ditanya sama mbak itu ketemu apa. Saya ceritain ketemu ini. Ditanya si Mbah. Iya, terus saya suruh wiridanya gitu. Sholawat Nabi. Udah aja J begini katanya. Kalau kau mau nggak puasa katanya. Kapan? Ya terserah, mau minggu depan, mau besok. Sempatnya kapan? Berapa hari? 3 hari 3 malam. Ya udah nanti saya pulang dulu. Nanti puasa saya di sini. Kalau seminggu di sana dulu, terus ke sini katanya 3 harinya. Akhirnya setelah seminggu saya ikut puasa, mutih. Wirid seterah kamu. Terus 3 harinya ke sana, ke Majalengka lagi. Diantar lagi sama teman saya itu. Si Dudung itu. Diantar. Dari situ pas malam pertama di sana tuh kamarnya bilik gitu. Pagar bambu ya. Dikasih kain putih muter. 2 meter persegi lah luasnya. Di situ saya duduk di kamar. Nggak boleh ngomong. Nggak boleh apa-apa pokoknya. Nggak boleh buka. Kalau tujuan Mas Heri itu berhasil nggak? Yang nggak berhasil kan dilempar ke saya. Masalahnya dia kalau tujuan ke situ, yang pengen cepat harus dites di situ dulu katanya. Oh jadi di sini Heri nggak ikut? Jadi itu mengikuti dia, ngikuti arahan yang dijalani saya gitu. Sekarang Heri ikut lagi? Diikut ke situ, ikut lagi. Bahkan danai gitu, ongkos bensin, makan, rokok dari dia. Nah setelah malam pertama di sana, pas jam 9, ini Putri Nyi Rambut Kasih ini datang. Salam sama saya. Ayo mas katanya ikut saya. Mau kemana? Ke desa kamu katanya pengen tahu. Terus naik apa? Ya ikut saya katanya. Di mana? Ya udah ya nuruti saya. Ditarik ininya saya. Kerah bajunya ini. Lehernya. Ayo tidur katanya. Tahu-tahu masih duduk. Jadi rohnya itu dibawa keluar. Jadi saya di atas ini udah melayang sama dia ini. Saya tahu itu jasad saya masih duduk itu. Jadi saya lihat saya sendiri. Ini gimana nih hidup ini? Mimpi atau enggak? Akhirnya dibawa terbang ke sana. Ke desa saya. Pas sampai sana, desa saya sendiri. Nggak ada orang yang lihat saya. Kecuali orang yang 40 hari mau mati. Baru tahu ada saya. Begitu banyak orang sekenal di desa, nggak ada yang apa kecuali orang yang mau mati. Loh, Mang Haji katanya ada di sini. Tuh, kok kamu kelihatan? Yang lainnya nggak ada yang nyapa. Terus dia bilang, udah aja Mang Haji katanya. Terusin aja, insya Allah sukses. Itu padahal dia tuh seminggu lagi nikah. Akhirnya setelah tahu desa saya dibawa balik lagi. Pas sampai rumah saya yang baru ini. Berhenti di atas padi itu. Ada apa berhenti? Nanti suatu saat katanya, sawah yang sebelah sini milik kamu semua. Dia bilang, dari mana asalnya milik saya semua? Nanti aja, nanti juga tahu kok. Akhirnya balik lagi. Terasa ada angin gitu? Iya, itu berapa menit gitulah. Sampai sana masukin ke jasad sampai kaget, jiglok begitu. Masuknya itu rohnya itu. Sadar, udah katanya saya pergi. Pergi dia. Loh, malam keduanya dia datang lagi pas jam 9 lagi. Bilangnya, ayo mas katanya ikut saya lagi. Kemana? Ke bapak saya katanya. Di mana? Udahlah ayo ikut aja. Akhirnya saya dibawa lagi cara begitu. Iya terbang melayang kayak Aladin. Dibawa deng-deng saya sama dia. Ternyata dibawanya ke Arab Saudi. 5 menit lah. Ini mah daerah saya dulu kerja di sini. Mas kan dulu di sini. Di daerah mana? Al-Hasa itu Al-Hasanya kelihatan. Bapak saya ada di Arafah katanya. Lanjut. Udah turun ini kan Arafah bener. Pas di situ itu bapak saya katanya. Raja itu. Jadi prajurit ada prajurit Cina, prajurit Arab, ada prajurit berbagai macam prajurit itu ada di situ. Saya didudukin di depan dia. Tapi mulut ini kayak dibungkem sama plaster.
Hati mau ngomong tapi mulut gak bisa keluar. Dia ngomong, kalau kamu tujuan jangan tanggung-tanggung. Terus. Udah disuruh lanjut masalah gini gitu. Terus diperintah lagi ke anaknya, suruh bawa pulang lagi. Jadi langsung dibawa pulang, setelah diperintahkan putrinya suruh bawa pulang lagi, saya dibawa pulang. Saya masuk lagi ke jasad saya, di kamar itu saya sadar lagi. Nah hari yang ketiganya, hari terakhir ini, hari yang ketiganya, malam ketiganya. Datang jam 1 malam, dia bawa duit itu, 2 tas, duit ratusan ribu semua. Di depan saya berhenti, Mas, nanti duit ini buat kamu. Setas gede tuh. Dan ini juga tas kecilnya buat kamu semua. Nih duit semua dibuka. Tapi maaf Mas, kamu belum selesai. Ya, selesai apanya? Dia senyum aja sambil ninggalin saya tuh. Dibawa lagi tasnya. Gitu. Akhirnya pagi, bapak itu si Mbah datang, udah katanya buka puasa. Itu kan puasanya bentuknya bukan disebut tapa berata ya kalau menurut saya sih. Kalau tapa berata kan nggak boleh berak, nggak boleh kencing, harus lanjut di situ aja kalau tapa berata. Sedangkan saya kan bisa kencing, bisa wudhu, bisa sholat, cuma nggak boleh ngomong, nggak boleh tidur rebahan. Itu 3 hari 3 malam atas perintah si Mbah itu. Nah disebutnya paling puasa ngeblank itu, paling disebut kategorinya ke situ. Nah setelah 3 hari kan saya suruh buka bubur gitu. Cuma saya salah makan, buka ada rambutan, makan rambutan, jadi saya mencret. Jadi suruh pulang dulu, saya pulang. Tapi sampai rumah sembuh, dokter saya buka rongsokan lagi, biasa. Usaha. Iya, usaha lagi. Cuma ada keanehan. Setelah saya sampai rumah itu, pas buka pagi-pagi jam 10, tiba-tiba ada teman saya, Haji Samari katanya, ada yang mau nawarin barang, barang apa? Logam, tembaga, aluminium, aki. Berapa harganya? Ya kalau aluminium itu ya 10.000 lah, 9.000. Kalau tembaga 80 per kilo. Terus ya udah nanti teman saya ada katanya. Ya sana lagi, datang lagi, belum dibawa juga barangnya. Ada aja 3 kintal, tapi harganya minta naik 1.000 katanya. Ya nggak apa-apa bawa aja. Padahal saya Mang Ai, ya punten-punten waktu itu saya pegang duit 3 juta itu di kantong. Modal ya? Modalnya, kalau lebih dari 3 kintal nggak sanggup bayar saya. Pas datang lagi, ada katanya 5 kintal, naik dia ngomongnya. Tapi naiklah 500 lagi katanya. Ya nggak apa-apa bawa. Kamu bolak-balik 3 kintal, 4 kintal, 5 kintal. Kapan barangnya dibawa? Ya udah sekarang mah jadi. Nanti orangnya bawa mobil ke sini. Ya udah jadi. Saya bingung kalau naik 5 kintal nggak ada duitnya. Jadi saya telepon bos Pamuragan. Bos, bisa nggak ke sini bawa mobil sekalian, bawa duitnya 25 atau 30 juta. Emang apa yang mau dibayar? Pokoknya barang 1 mobil insya Allah. Ya udah saya datang setengah jam. Akhirnya bos datang. Dianya datang juga. Ih, orang ini aneh sekali saya bilang. Jenggotnya segini Mang Ai. Ini ali-alinya ini 10 itu ada isinya semua dari jempol ini. Semua kalungnya juga akiknya sampai 3. Bah, apa dukun? Enggak katanya. Aslinya orang mana bah? Orang Kerawang. Ini barang dari mana bah? Saya ngumpulin katanya lama, sekarang butuh duit. Pas harganya cocok, bah saya bawa. Ini kan semobil bah. Ya udah timbang aja katanya. Pas dia datang, bos saya juga datang yang bawa duitnya. Udah timbang aja per mobil sekalian. Akhirnya timbang, 1 mobil penuh.
Nah hari itu saya dapat untung 35 juta bah dalam sejam. Sampai teman saya kasih tahu, saya kasih 3 juta itu komisinya. Belum dari dianya. Ini aneh sekali. Pulang dari sana itu. Ya kayak gitu, bisa-bisa mendadak rezeki. Setelah lanjut lagi, setelah seminggu saya di situ ditelepon sama Pak itu. Coba kesini lagi. Sama Simba. Iya saya suruh ke Majalengka sama teman kamu juga. Akhirnya saya ke sana. Ada tamu yang pengen ngomong. Orang mana? Orang Bandung. Perempuan, laki-laki. Perempuan katanya. Udah puasa 2 bulan kayak Pak Haji katanya. Namanya siapa? Ibu Sasa. Oh manggilnya Pak Haji ya? Iya Pak Haji semua manggilnya. Jadi, oh ya udah saya datang. Ke sana bertiga. Bu, ibu nama siapa? Sasa katanya. Emang ibu lagi kenapa? Udah puasa lama bu, 2 bulan. Wah, mutih, iya katanya. Bukannya apa aja. Singkong aja kata separuh itu, sekeret segitu-gitu. Sama aqua gelas udah tuh. Udah 2 bulan, pantas. Tujuannya ya pengen pulih lagi saya usahanya katanya. Saya sekarang janda. Dulu saya bos ini katanya. Toko gede apa gede, saya dicerai. Oh, ya udah. Akhirnya dia buka paginya itu. Udah sini aja nemenin saya, barangkali ada petunjuk. Nah, pas sudah buka sehari, Ibu Sasa itu kesurupan. Minta makan telur. Telur mentah itu 2 sap Mang Ai. Ya Samari katanya. Apa? Punya duit nggak? Buat apa? Beli telur katanya. Berapa? Siapa yang nanya? Simba. Itu Mbah. Ya punyalah. 2 sap buat siapa? Itu Ibu Sasa. Kasih turutin aja, barangkali ada petunjuk. Udah beli langsung di toko. 2 sap berapa? Bayar aja. Bawa itu kulit-kulitnya dimakan. Jadi kayak saya makan kelitik tir itu. Mentah ya? Iya mentah. Terus coba tanya. Terus Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini Mbah ini dari mana sih yang ada sama raganya Bu Caca? Saya Eyang Kasum. Dari mana? Dari Bali. Terus mintanya apa? Kamu nanti malam ke Kuningan. Ada apa? Turuti aja. Dia ada kuburan tua. Sebelah sananya ada kuburan. Kan teman kamu juga ada orang Kuningan, pasti tahu. Terus daerah sana itu ada orang Kuningan juga yang ngegrup 8 orang yang pertama datang tuh. Ya saya tahu tempatnya. Jadi habis Isya ini berangkat. Waktunya hujan lagi hujan gede. Berangkat satu mobil itu 8 orang. Sama Ibu Caca masih ngomong terus di mobil, ngomong segala-gala. Pas sampai Kuningan sebelah saya dengan itu. Masuk ke kiri. Ya ada 2 kilo Mbak masuknya. Ada kuburan tua di situ. Ini tanahnya udah berlumut. Tapi kuncinya ada enggak. Saya tahu kata orang itunya. Namanya Pak Willy. Willy itu orang yang grup sama mbahnya itu. Pertama tadi ada? Iya, yang pertama yang udah ada di situ. Kuburannya cuma 1? Iya, tapi gede kuburannya. Kuburan tua. Nggak ada lagi kuburan lain? Nggak ada lagi. Masuk situ. Pak katanya izin mau itu. Masuk ke kuburan. Ya boleh. Dikasih rokok. 2 bungkus samsu. Sama duitnya 100 kuncinya. Suruh nemenin itu. Itu kuburan keramat katanya. Ya ini nurutin ini. Ibu Sasa orang Bandung. Akhirnya masuk ke kuburan. Berdiri dia tegang tuh. Matanya sampai bulat. Mencilak gitu. Nama Caca Mari, coba sini katanya. Tahu nggak di sini katanya? Ada apa? Tuh sebelah situ. Gali katanya. Ini kan lumut, cuma tanah udah berlumut itu. Licin lagi. Pinjem cangkul sama Pak Kuncen. Gali. Akhirnya pinjem cangkul. Malam itu. Cangkul dreng sama orang banyak. 8. Udah setengah meter. Dalamnya ada karung. Tapi karungnya herannya baru. Padahal tanah udah berlumut.
Loh, ada karung katanya. Udah tarik. Oh, ditarik jebral setengah karung itu. Isinya apa? Di senter dibuka. Duit makanya. Ratusan ribu semua. Tapi 5 juta isinya. Ratusan ribu. Duit masih baru. Iya. Oh. Akhirnya setelah itu udah masukin mobil. Itu si kuncinya sendiri kayak bisu lihat duit itu. Kayak percaya, kayak enggak. Ini ngimpi enggak kata. Dipegang-pegang lagi sama kuncinya itu karungnya. Karung itu kayak TS itu, Orea. Yang putih warnanya. Karung plastik ya? Iya, ya duit. Nanti Pak Kuncen kalau hasil dikasih datang ke sini. Aja katanya di sana ada satu lagi. Ada di sebelah sana digali lagi. Kata ada siapa? Lagi. Iya kesurupan itu. Jadi masih keadaan kesurupan itu dia. Kata Bu Caca itu. Ibu Sasa itu. Akhirnya digali lagi, ada lagi karung itu, setengah karung lagi isinya. Setengah karung diambil lagi, dibuka lagi, duit lagi. Masukin mobil. Akhirnya tadi si Kuncen kan baru dikasih 100.000, ditambah 100.000 lagi. Nanti Pak Kuncen kalau bener-bener duit ini semua bisa kepake, nanti saya kirimin. Iya katanya mudah-mudahan ya, berdoa aja kata Pak Kuncen. Udah salaman, pulang. Sampai Majalengka lagi jam 12 lebih lah. Capek kan, orang-orang 8 orang ini capek. Udah katanya di kamar ini aja kata si Mbak itu, Mbak Odi itu. 8 orang ini siapa aja? Pokoknya teman saya kan bertiga, teman saya. Teman bertiga. Ya, orang Kuningan 1, orang Bandung 2, laki sama perempuan itu beda tapi beda Bandungnya, entah Bandung di mana. Itu temannya Bu Sasa. Iya. Ada lagi temannya mbahnya itu. Jadi yang ada di Simbah dibawa semua. Pokoknya 8 itu dibawa semua waktu ke kuburan juga. Akhirnya sampai rumah, sudah sampai rumah, udah kata bongkar di kamar ini. Kita tahlilan. Tahlil itu bareng-bareng baca Yasin baca apa. Terus tidur. Itu duit dikasih tiker aja, diberatin semua, ada 2 karung kunci. Kita tahlilan di sini depan pintunya. Tidur. Bangun kesiangan jam 8. Bangun. Pas coba katanya ada yang buka 1. Gimana duit? Hanya dibuka. Pas dibuka nih kok nggak bisa kebuka-buka ini pintu. Dorongan sama duit makanya. Keganjal sama duit ini pintu ini. Setelah dibuka bisa dipaksa dorong. Ini 1 kamar duit ini makanya. Semuanya mau pingsan. Lihat duit itu bertumpuk 1 kamar itu. Aneh katanya duit setengah karung terjadi sekamar. Ini kayak penggadaan bukan penggandaan, penarikan bukan penarikan. Ini dari mana duit? Ya udah begini aja katanya. Si Bu Caca masih kemasukan? Masih, udah sadar itu mah. Udah begini aja katanya. Begini aja. Ayo kita sarapan aja dulu. Terus kita baca-baca segala-gala lah. Kalau minta apa? Kita beli sapi. Hajatan katanya. Kata Mbak itu. Ya udah sarapan aja dulu. Terus ditahlilin lagi situ. Udah selesai tahlil Yasin 1 kali. Coba Pak Haji katanya. Haji kan berani segala-gala. Udah aja Pak Haji Samari yang di depan ambil duit. Terus coba belanja ke Alfa. Cek ke Alfa di pengecekan duit asli atau enggak duit. Diambil. Sekepok itu 5 juta isinya. Saya ambil. Ayo naik motor ke Alfa. Sampai di Alfa. Mas, punten, ini duit tolong dicek asli enggak. Maksudnya Bapak ini duit dari mana? Teman saya bayar utang takut palsu. Saya bilang gituin. Udah sini Pak. Dicek pengecekan duit asli Mas.
Oh, ya udah belanja. Ini orang katanya sampai cukuran jenggotnya semua aja masukin, habisin duit 5 juta itu di Alfa. Mie berapa, ini berapa, rokok berapa, kayak orang gila, jadi apa-apa dibeli. Cuma lebihnya 150.000 pulang. Gimana Ji? Katanya. Oh, asli duitnya. Semangat semua nih. Yang 8 orang yang tadi ngeluntruk apa. Berarti kita kaya ya. Ya tapi duit apa ini? Kita ini nggak tahu duit apa. Dipakai 5 juta bisa. Coba besok lagi. Pokoknya jangan pulang dulu semuanya. Seminggu juga nggak apa-apa di sini. Ya yang kedua, saya belanja lagi di Indomaret, pindah. Ya sama, dicek lagi duitnya asli. Saya beli, cuma nggak semua. Beli nasi, beli apa buat makan. Masih lebih lah, 3 jutaan mah, nggak semua. Ini simpen dulu. Nanti besok. Yang ketiganya, Ibu Sasa sendiri yang ambil. Ngambilnya 2 pak 10 juta. Dia masukin ke BH-nya. Maksudnya nyolong? Enggak. Ya tahu sama orang, dari coba dia sendiri yang kerasukan itu, dia sendiri ya yang kesurupan itu. Dia sendiri coba, Pak Haji saya yang maju, yang ngambil. Cuma nggak ngambilnya 5 juta kayak saya. Dia 2 pak 10 juta. Dimasukin ke BH-nya. Itu pas keluaran jerit-jerit. Panas, sama dilemparin duit itu. Wah, berarti udah tunggu. Ini duit nggak bisa diambil 10 juta. Batasnya 5 juta. Coba diulangi lagi. Diulang, masuk lagi Bu Sasa. Ngambil 5 juta nggak apa-apa. Sekarang begini aja. Kita ini kan punya banyak utang untuk modal ini, modal itu. Udah kita lunasin aja semua. Nanti kita coba tanya lagi yang orang lebih ngerti masalah duit ini. Diambil 5 juta selama ini bayar utang. Ada yang ngadain mobil juga itu, yang gak sukses itu. Bisa nebus. Jadi begini Bang, yang 8 orang ini aja yang udah habis 8 juta. Ada yang 2,5 juta. Ada yang 5 juta. Saya kan bijaksana, suruh ini yang dapat utang duitnya atau yang modalan dikembalikan semua dari duit itu, biar nggak ada beban itu. Dikasih semua? Iya, dari duit itu dikasih. Terus sisa selama seminggu dibelikan sapi, ngadakan hajatan. Loh, setelah memotong sapi baru nanyakan ke orang yang lebih ngerti. Berarti di situ udah berapa hari? Ya seminggu lebih. Pas sama hari udah Iya. seminggu? Iya, kalau mau pulang aja jam doang. Lah setelah saya pulang dulu mau nanyakan itu, orang Kuningan Pak Willy, saya baru pulang kan paginya ke kampung saya. Pak Willy itu habis Isya datang bawa mobil baru sama duit 50 juta. Salam, loh Pak kok kesini? Ada apa? Penting katanya. Begini aja Pak Haji, kata Pak Haji Samari, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya masalah yang di sana itu, katanya yang di Majalengka. Sebaiknya Pak Haji itu nggak usah ikut. Maksudnya gimana? Saya bawa mobil baru, duit 50 juta, ini BPKB-nya. Udah Pak Haji nggak usah ikut, tanda tangan aja. Saya serahkan duit sama mobil. Ini udah bubar? Enggak, jadi ada yang masih di sana. Saya pulang dulu ke kampung. Oh, ini lagi pulang? Iya, lagi pulang. Nah, karena dia punya maksud tertentu, jadi udahlah aja. Nanti saya ke sana. Dia punya mobil, punya apa? Mungkin dia pengusaha juga. Jadi berani BPKB-nya kasihkan, duitnya diambil 50 juta supaya saya jangan diterusin. Dia aja 7 orang. Mobil apa Pak? Serius. Udah tanda tangani ini BPKB-nya, ini duitnya. Cuma saya telepon ke teman-teman itu, nggak ada yang setuju. Udah kita susah bareng, bagi bareng hasilnya. Ya akhirnya saya tolak. Ya udah aja Pak, nanti aja kita ketemu di sana. Masalah itu kalau saya tujuan nanti saya bisik-bisik. Ya udah katanya. Tapi pikirkan lagi ya, Pak Haji katanya. Iya. Pulang lagi dia malam jam 12 dari rumah saya. Akhirnya sehari lagi, selang sehari saya telepon ke sana lagi.
sebelum saya ke Majalengka, yang sekarang jadi airport tuh Kertajati ya. Saya mampir dulu lewat situ, sendirian naik motor. Saya nemoni seorang paranormal perempuan, nanyakan masalah duit itu. Ya nggak minta duit makanya, minta rokok gudang garam merah aja sebungkus, biayanya. Saya bilang berapa? Nih, saya bilang ini nih, udah nggak usah ngasih amplop, nggak usah ngasih apa. Bahwa duit kamu ini kalau nggak sabar kamu nanganinya 8 orang itu akan lenyap. Akhirnya ya udah dikasih amplop, nggak mau, minta rokok gudang garam merah aja sebungkus. Saya langsung ke Majalengka. Udah sampai sana, makanan udah tersedia, rokok apa aja ada. Udah itu katanya. Semua sudah datang semua. Udah di situ kan. Saya sendiri yang pulang, sama Pak Willy yang pulang ngambil mobil mungkin. Akhirnya udah katanya sekarang begini aja. Kita kan udah motong sapi, motong apa, utang udah lunas. Kalau usahanya sukses, kita umroh semua. Tapi begini katanya, kita puasa lagi 3 hari, muti aja, buka tiap sore. Nanti dapat petunjuk apa? Semua 8 orang itu puasa semua 3 hari. Petunjuknya hampir sama, bahwa kalau salah satu yang nggak ada yang sabar, duit itu hangus. Akhirnya apa? Setelah puasa 3 hari pada buka, mati geni, dikumpulin semua. Duit masih ada di kamar itu. Ini si Dudung yang nggak modal 1000 perak pun jatahnya berapa Bang? 5 miliar. Saya 1 miliar. Si Heri 2 miliar. Kayak yang modalnya gede kayak Pak Willy kecil 2 miliaran. Tapi saya nggak apa-apa. Ini yang temannya ini yang nggak terima. Akhirnya bertengkar kan. Ini perhitungannya gimana caranya? Ya dari petunjuknya itu. Dari goibnya. Iya dari goibnya itu petunjuk gitu. Goibnya ini siapa? Maksudnya gimana sosoknya? Goibnya itu dari Abah Kasum kan. Dimimpikan itu hampir sama 8 orang. Mimpinya begitu semua. Apa mimpinya? Mimpinya bahwa ini ujian kesabaran. Kalau saudara-saudara ini lulus ujian ini, bisa dipakai semua duit. Cuma pembagian permulaan padahal itu dikasih tahu. Yang ini segini, yang ini segini, yang ini segini. Tetapi dasar manusia nggak terima. Berarti semua sudah tahu dong kalau angkanya. Iya tahu. Masing-masing sekian. Iya benar, tapi ada yang nggak percaya dengan mimpi itu. Akhirnya berkali-kali dimusyawarahkan, tambah ruwet. Yang paling marah siapa? Pak Willy yang habis 8 juta, sama Bu Sasa yang puasa 2 bulan, perempuan. Ini orang kalau nggak dipisah udah tonjokan berkaya saling kayak. Itu hawanya setan meren, iblis. Akhirnya sampai 3 hari lagi, mendekat 3 hari lagi. Ini kalau nggak ada yang sadar, nggak ada yang memahami segalanya, duit hangus. Menyesal nanti kamu semua. Saya nggak apa-apa, mondar-mandir saya juga modal 2,5 juta. Saya dapat 9, saya terima. Saya bilang, kalian nggak ada yang sadar. Yaudah katanya kita musyawarah lagi 1 kali lagi. Tadinya sih kayak iya, hati mereka kayak dingin gitu. Tapi setelah ketemu ini, saling pandang tatap muka, kemarahan yang muncul itu, emosi, nafsu itu muncul semua. Anehnya di situ. Akhirnya pas 2 bulan waktu tempo, udah terakhir ini hari ini, pas dibuka kamar nggak ada apa-apa, selembar pun nggak ada. Padahal ditungguin terus ya. Iya, udah pada nangis. Ya itulah hawa nafsu kalau dituruti. Dudung nggak mau kalah. Iya sama. Kalau Dudung sih dapat gede tuh, dia nggak Iya, mau dia kalah. nggak mau ngalah dia. Iya. Jadi itulah cobaan hati. Kesabaran itu pentingnya itu. Padahal itu istilahnya duit itu datang tiba-tiba, nggak disangka-sangka dari mana. Kalau penarikan duit enggak kan. Pesugihan enggak juga. Saya juga nggak ngerti waktu itu makanya.
Duit yang udah dibagikan hilang nggak? Ya duitnya udah enggak. Aman. Ada ya, bisa buat jajan segala-gala, bayar utang. Ya udah dibagian enggak. Sampai pernah ada yang saya coba taruh di kaca itu 5 lembar. Ya barangkali paginya hilang, enggak, masih ada. Ajaib ya. Iya, makanya nggak bisa ditebak. Kalau Simbah kebagian juga. Kebagian semua. Berapa Simbah? Mbak Dukun itu sedikit, 2 miliar. Makanya tuh nggak ada yang adil. Jadi menurut Pak Willy saya yang modalnya gede. Yang saya terkecil siapa tadi? Saya yang paling kecil. 1 miliar. 1 miliar. Tapi saya nggak apa-apa, saya sadar. Waktu hilang ada mimpi nggak? Hilang apanya? Uangnya. Nggak ada mimpi. Udah aja hilang. Sedangkan putih rambut kasih juga pernah nemoni nggak ngomong. Cuma lewat aja. Sampai sekarang saya sebut-sebut namanya juga nggak nongol lagi. Yang pernah janjiin mau ngasih duit itu nggak nongol lagi. Jadi ini kan suatu tipu daya. Bubar. Bubar. Kehidupan mereka gimana? Ya seperti semua lagi. Yang kerja ngojek-ngojek saya dirongsokan lagi. Nggak ada efek. Cuma lewat telepon, gimana Pak, gimana katanya. Ada cara lagi enggak? Udahlah, cuma nggak ada yang sabar. Saya bilang saya nggak mau. Datang-datang lagi situ. Itu. Nggak ada efek apa-apa. Nggak ada efek apa-apa sampai sekarang. Aman. Aman. Ya nggak berasa minta karena apa. Yang lain merasakan ada efek nggak? Nggak ada. Selamat semua sampai sini. Selamat ya. Iya. Jadi menurut Pak Samhari apa ini? Pesugihan apa ini? Ya nggak ngerti saya juga. Soalnya secara tiba-tiba segala-gala. Bukan yang direncanakan gitu. Kayak saya niat begitu atau niat begini atau niat pengadaan duit, penarikan duit itu. Ya. Oke. Nggak direncanakan dalam hati atau gimana, nggak. Secara kebetulan. Kalau mereka masih melakukan orang-orang nih, hal seperti ini biarkan aja. Iya, saya biarkan aja. Karena ini tanpa niat ya. Iya. Boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja. Kalau nggak niat saya begini begitu tiba-tiba ada mau gimana? Candaan uji nyali ini ya. Iya, kalau uji nyali apa? Sering saya mau ikut. Lah, ayo. Mau dibayar berapa? Asal dibayar. Kalau nggak dibayar enggak. Ngapain saya repot-repot di kuburan sendirian? Ya, jadi dengan serakah semua habis ya. Iya. Jadi kayak di film ya. Iya. Kalau habis ngerampok gitu kan. Iya. Akhirnya saling. Ya. Ya itu sama. Setannya sama. Setan, hawa nafsu, godaan itu macam-macam. Akibat pikiran dan hati-hati yang tidak bisa terkendali ya gitu. Ini bukan penipuan bukan? Bukan. Asli nih. Asli. Bukan penipuan dukun ini mau begini, enggak. Enggak ada yang saling tuntut. Bisa diulangi lagi nggak? Apanya? Bisa diulangi lagi nggak? Begitu. Ya. Ya nggak tahu sih karena semua tiba-tiba. Jadi nggak direncanakan. Karena Pak Samhari usahanya tambah maju sekarang. Iya. Setelah itu Masih dirongsokan lagi. lancar. Lancar. Ya, oke. Nah, sobat malam mencekam, demikian akhir kisah dari Pak Samhari. Uangnya hilang tak kemana. Ini jadi seperti film ya. Iya. Nanti kita buatkan filmnya lah. Amin insya Allah. Terima kasih Pak Samhari. Ya sama-sama. Sobat, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.